kreasi dengan NIP. Apa yang kita bisa lakukan dengan NIP pegawai? Yang pertama, kita memahami dulu arti NIP atau nomor induk pegawai, di mana nomor induk pegawai ini terdiri dari 18 digit dengan penjelasan bahwa 4 digit pertama merupakan tahun lahir dari pegawai tersebut, digit kelima dan 6, digit ke-6 adalah bulan lahir, digit ke-7 dan digit ke-8 adalah tanggal lahir. Sedangkan 4 digit berikutnya merupakan tahun pengangkatan CPNS menjadi CPNS, dan 2 digit berikutnya merupakan bulan pengangkatan dari CPNS tersebut. Digit ke-15 merupakan jenis kelamin, di mana 2 adalah wanita dan 1 ada pria. Kemudian 3 digit belakang terakhir merupakan nomor urut dari pegawai yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan tahun pengangkatan yang sama. Dari 18 digit ini kita mendapatkan yang pertama adalah tanggal lahir pegawai tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan tanggal lahir ini? Di 8 digit pertama sudah terdapat tanggal lahir, hanya saja posisinya terbalik. Jadi kita harus membenarkan posisi dari NIP tersebut. Jika kita hanya mengubah satu orang pegawai, mungkin masih mudah, kita hanya mengetik 07, tanggal lahirnya tanggal 7, bulan lahirnya 12, tahun lahirnya 1962. Namun jika sudah banyak data NIP pegawai yang berjumlahnya ratusan hingga ribuan, kita harus menggunakan suatu formula Excel untuk mempermudah menentukan atau mencari tanggal lahir dari pegawai tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan formula. Yang pertama, kita buat formula. Kita ambil karakter ke tanggal lahir dahulu, yaitu karakter ke-7. Karakter 7 gunakan, karena dia di antara karakter, maka kita gunakan mid. Teks yang kita ingin ubah adalah yang ini, dimana karakter tanggal dimulai di digit ke-7 dan tanggal sendiri mempunyai 2 karakter atau 2 digit, sehingga kalau kita enter mendapat 07 yang merupakan tanggal lahir dari pegawai tersebut. Untuk menambahkan bulan lahir, kita buat di sini bulan lahir. Ini kembali karena di tengah-tengah teksnya dimulai dari NIP yang dicari, mulai bulan lahir itu mulai digit ke-7, digit ke-5, dan mempunyai 07, mempunyai 2 digit. Dan akhirnya adalah bulan 12 dari NIP ini. Oke. Ini tidak bisa langsung seperti ini dikarenakan rumus yang sama, jadi kita harus menambahkan dan menambahkan strip dengan menggunakan, ulang lagi, dengan menggunakan dan tanda petik dan kembali. Rumusnya mengambil karakter di antara teks ini, dimulai dari, kalau bulan mulai dari digit ke-5, hanya 2 karakter. Oke.
ini kita tulis 7 12 karena belum pemisah. Jadi untuk pemisah kita tanggal lahir kita gunakan di antara dua tanda petik ini, menggunakan tanda ini boleh, atau garis miring pun boleh. Untuk tahun lahir sendiri kita akan tambahkan, ketik saja, ketik, kita menggunakan garis miring karena ini tempatnya letaknya paling kiri sendiri. Kita tidak menggunakan mid lagi karena mid itu adalah yang diapit diantaranya, jadi kita gunakan left text dari sini, tag yang mid yang diambil 4 karakter, maka didapatkan tanggal lahir tahun 7 bulan 12 tahun 1962. Kalau sudah jadi formula seperti ini, kita lebih mudah untuk mengcopy ke bawahnya hanya dengan mengklik 2 kali pada sudutnya. Ini sudah benar dan berurut sejumlah data pegawai yang kita punya, baik ratusan atau ribuan, selagi dia urutannya teratur, tidak berlompat-lompat atau terpisah spasi barisnya, dia akan otomatis mengisi datanya. Kemudian dari tanggal lahir ini kita juga bisa mendapatkan usia dari pegawai itu saat ini. Saat ini yang saya buat adalah 31/12/2021. Jadi saat ini, atau kita perkirakan juga saat ini saja, sama dengan cara yang sederhana adalah sama dengan tanggal sekarang, kita now dengan tanggal sekarang dikurang dengan tanggal lahirnya, maka mendapat tanggal lahir seperti ini, masih berbentuk angka. Untuk mengubahnya kita klik kanan, pilih format, kemudian agak lambat, kita pilih custom. Ini format yang ada, ini hasilnya. Jadi, kita pilih custom, date seperti ini. Kita pilih custom dan kita buat, biasanya usia itu dimulai dengan tahun dalam rumus ini merupakan Y, maka usianya 59 tahun. Kita beri keterangan tahun, dan untuk mm itu bulan dengan kalau M nya 1 digit, hanya bulannya 1 digit, ini merupakan hasilnya. Kalau 2 kali 2M 2 digit, bisa kita kasih tambah keterangan bulan, sehingga mendapat usianya 59 tahun 1 bulan. Untuk ke bawahnya hanya mengikuti formula pertama, kita klik 2 kali seperti tadi, dan dapat hasil usia pegawai tersebut saat ini. Tapi ini ada dia yang sederhana, ini perhitungannya ada yang terlihat agak sedikit rancu, mungkin yang seperti ini. Ini tertulis 54 tahun 12 bulan, jadi bukan 55 tahun, masih terhitung 12 bulan. Seperti ini juga terhitung 12 bulan.
yang cara sederhana. Cara lebih baik lagi untuk menghitung usia adalah kita menggunakan rumus sama dengan that if kurung yang ingin kita cari usianya adalah ini, titik koma, now titik koma lagi, cari tahun y, tahun y merupakan singkatan year, ketemu 59, kita tambahkan tahun seperti tadi, kata tahun kalau ini hanya tertulis 59, untuk menuliskan tahunnya kita beri tanda dan petik tahun, kemudian petik kembali 59 tahun. Untuk mendapatkan bulannya kita tulis kembali dan that if, terus kembali that if, hampir sama seperti tadi, that if tanggal lahir dihitung dari saat ini, usia sekarang, koma, untuk bulan kita gunakan m, kita beri tanda bulan kan didapat 50 tahun 9 bulan. Ini sama 0 bulan, sedangkan ini 1 bulan, ada perbedaan selisih di bulannya, bulan lahir. Kita klik 2 kali, dia tidak ada yang berisi 12 bulan, jadi yang ini 54 tahun 11 bulan karena belum mencapai bulan 1, dan yang ini sudah terhitung 55 tahun, yang rumus formula satunya 54 tahun 11 bulan. Begitu juga dengan yang lainnya, 55 tahun 11 bulan karena lahir bulan 1, sedangkan rumus sederhananya menghitung 12 bulan yang terlihat agak rancu. Seperti ini juga berbeda. Kemudian ini rasanya yang formula kedua ini lebih detail menghitungnya. Ini usia saat ini sama seperti ini, hanya berbeda formula pencarian yang setelah dibandingkan lebih baik dengan menggunakan formula yang ini. Kemudian kita coba mencari jenis kelamin yang di digit 15. Dari NIP ini juga kita peroleh apa saja jenis kelamin dari pegawai hanya berdasarkan NIP tanpa melihat nama dari pegawai tersebut. Tentunya membandingkan jenis kelamin dari nama pegawai tersebut. Ini jenis kelamin. Pada formula ini hanya membandingkan antara 2 dan 1, jadi 1 itu pria, 2 wanita. Jadi kita menggunakan formula if atau jika karena ini bukan satu karakter, kita ambil seperti kita mencari tanggal lahir. Jika di antara ini yang karakter ke-15, jenis kelamin merupakan karakter ke-15, kalau kita hitung dari 1 begini, dia merupakan 15, 16, 17, 18, ke-15, hanya digit 1 digit, maka ketemu 1.
Jika karakternya satu, maka dia pria. Jika bukan satu, maka dia wanita. Jadi itu bukan satu itu bisa 2, 3, 4, 5 dan sebagainya selain satu. Jadi jenis kelamin dari NIP yang pertama ini adalah pria. Setelah formulanya benar, ya tinggal kita klik 2 kali. Yang lainnya akan mengikuti menyesuaikan rumus wanita. NIP-nya yang ke digit 15, angka 2. Ini juga angka 2. Kalau kita bandingkan, ini juga 2, yang ini ke 1 yang merupakan pria. Ini kan teman-teman mungkin itu saja dari jenis kelamin, dari nomor induk pegawai. Bisa juga sebenarnya ditambah dengan TMT, CPNS, yang merupakan digit ke 9. Ini yang merah ini 2005, ini adalah tahun pengangkatan CPNS dengan digit berikut. 2 digit berikutnya merupakan bulan TMT CPNS. Ini hanya keterangan di sini salah, bulan lahir sebenarnya ini adalah bulan TMT pengangkatan CPNS dari pegawai tersebut. Caranya hampir sama dengan mencari tanggal lahir. Kemudian kita juga bisa menghitung rentang usia. Rentang usia ini akan kita hitung seperti ini. Rentang usia, kalau kita menghitung rentang usia, tentang usia ini bukan berdasarkan pegawai tapi seluruh pegawai. Jadi kita buatkan contohnya di sini. Ini tentang usia pegawai. Jadi ini nomor usia, tentang usia, kemudian jumlah. Jadi sejumlah pegawai 250 ini akan kita cari tentang usianya dari pegawai tersebut. Mungkin kita mulai usia di 21 ke 25 tahun. Jumlahnya berapa? Kemudian 26 tahun ke 30 tahun ya berapa? Kemudian 31 ke 35, kemudian 36 ke 40 tahun, kemudian 41 ke 45 tahun, kemudian 46 ke 50 tahun, kemudian 51 ke 55 tahun, kemudian 56 ke 60 tahun, kemudian 61 ke 65 tahun,
mungkin kita sampai 10 saja. Yang ini di atas 65 tahun, di atas 65 tahun. Di sini kita akan hitung berapa kan. Rentang usia dari jumlah pegawai berdasarkan rentang usia. Maka mungkin untuk rentang usia ini kan kita carikan formula kita buat formulanya pada pertemuan berikutnya. Kita kembali bisa berkreasi dengan CPNS, data pegawai, data pegawai PNS atau CPNS atau pegawai berdasarkan NIP-nya saja. Demikian pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih.